perkenalkan, nama saya Eva Dahlia Aceh. Saya dari kelas 22 4B25 program Administrasi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika kantor. Kata etika sering disebut dengan istilah etik atau etis yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin ethicus dan dalam bahasa Yunani disebut ethikos yang berarti kebiasaan. Etika di setiap hari dalam pergaulan di kantor sudah tak terelakkan karena satu sama dengan yang lain membutuhkan berinteraksi yang ada di dalamnya, mencakup komunikasi. Interaksi dan komunikasi akan berjalan dengan baik apabila di dalamnya mencakup komunikasi dengan baik di antara dua belah pihak, menghormati dan mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing. Karena etika itu menyangkut moralitas, susila, sosial, agama, dan lain sebagainya. Bagaimana kita memahami etika dalam pergaulan? Ada beberapa nilai di antaranya. 1. Bersikap sopan santun dan ramah. 2. Penuh perhatian terhadap orang lain atau empati. Yang 3. Mampu menjaga perasaan orang lain. Yang 4. Berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan. Dan yang 5. Mampu mengendalikan emosi. Etika dalam berpakaian, kita harus mengetahui ada beberapa cara yang kita harus pakai dalam etika berpakaian di kantor. Yang pertama, menggunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Yang ketiga, jangan merubah model pakaian. Etika dalam berbicara ketika kita di kantor harus kita ketahui. Ada beberapa etika yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Yang kedua, pada saat berbicara suara harus terdengar jelas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, hindari menggunakan nada suara yang besar atau yang tinggi. Yang kelima, aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Yang keenam, belajar untuk mengimbangi lawan bicara. Yang ketujuh, berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Yang kedelapan, ciptakan selama sekali waktu rasa humor. Yang kesembilan, mampu untuk menguji lawan bicara selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Sedangkan hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita bicara dengan teman kerja, yaitu yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja. Yang kedua, pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, jangan monopoli pembicaraan. Yang kelima, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Nah, selanjutnya untuk presentasinya saya akan menjelaskan tentang menjaga hubungan dengan rekan kerja. Dalam lingkungan kerja, faktor kerja yang sangat kita utamakan agar pekerjaan bisa berhasil dengan baik dan minimal bisa mencapai sesuatu yang diinginkan. Sering kita tidak menyadari keberhasilan karya itu sebelumnya akibat dorongan atau peran dari teman kerja. Oleh karena itu, binalah hubungan dengan kebersamaan dan ciptakan citra yang baik kepada sesama teman kerja. Dan tunjukkan diri kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari mereka. Dengan memperlakukan kawan dengan baik sebaik mungkin, maka kesannya bahwa diri kita sangat berarti bagi mereka, akan membawa hasil yang lebih baik dalam membina kelanjutan hubungan sesama teman kerja. Berikut ini yang sederhana agar dihormati oleh teman kerja, kita harus melakukan ada beberapa cara, yaitu 1. Jadikanlah teman kerja sebagai mitra kerja, tetapi jangan menganggap teman kerja sebagai pesaing. Yang kedua, tumbuhkan rasa saling mengerti atau saling membantu satu sama lain. Ketiga, ingatkanlah teman ketika kerja agar sedikit tidak menyimpang. Keempat, jaga agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Yang kelima, biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat karena jangan menjelekkan atau menjauhkan teman kerja di hadapan atasan. Yang keenam, hargai setiap teman kerja sebagai manusia yang bermartabat. Nah,
sekian presentasi yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.